Laga sengit dipastikan tersaji di babak 16 besar antara Timnas Indonesia versus Australia nanti malam. Punggawa andalan skuad Garuda bakal head-to-head langsung dengan sejumlah pilar kunci dari skuad Socceroos. Sejauh apakah kualitas mereka? Cetak Gol coba merangkum head-to-head pemain Indonesia versus Australia sebagai berikut. Justin Hubner versus Michelle Duke. Justin Hubner akan mendapatkan tantangan berat untuk menahan permainan dari Michelle Duke. Pasalnya, bek tengah skuad Garuda ini kalah pengalaman dibandingkan striker Australia tersebut. Duke yang sudah berumur 33 tahun punya segudang pengalaman untuk skuad Socceroos dengan catatan 12 gol selama membela Australia. Di Piala Dunia 2022 yang lalu, Duke adalah penentu kemenangan skuad Socceroos saat melawan Tunisia. Pemain kelahiran Liverpool ini memang selalu menjadi andalan dari Australia. Di level klub, Duke punya andil besar dalam membantu Machida Zelvia promosi ke J1 League. Dia total sudah mencetak 11 gol dan 6 assist untuk klub asal kota Tokyo di kasta J2 League musim lalu. Namun Justin Hubner juga punya peluang meredam permainan Duke di laga 16 besar nanti. Pasalnya sang striker nggak berada dalam kondisi terbaiknya karena belum benar-benar pulih dari cedera hamstring. Duke juga nggak bermain di laga terakhir fase grup saat menghadapi Uzbekistan. Namun Graham Arnold selaku pelatih Australia optimis sang bomber andalan akan tampil di babak 16 besar. Pelatih berumur 60 tahun ini siap memasang Duke sebagai ujung tombak. Justin Hubner masih bisa mengawal sang striker karena jago dalam duel 1 lawan 1. Manajer Akademi Wolverhampton yakni Jonathan Hunter Barrett juga memuji permainan Hubner sejak lama. Menurutnya, bek keturunan Belanda ini punya ketenangan yang luar biasa. Kemampuan ini membuat Hubner bisa diandalkan untuk mengawal pergerakan Duke. Pertahanan skuad Garuda juga bakal lebih aman jika striker andalan Australia ini dikawal ketat sejak menit awal. Pratama Arhan versus Martin Boyle. Pratama Arhan harus bersiap menjaga pergerakan Martin Boyle yang berposisi sebagai winger kanan. Pemain 30 tahun ini menjadi salah satu senjata berbahaya yang dimiliki Australia. Buktinya Boyle sukses menyumbangkan 1 gol saat Socceroos bertemu Uzbekistan. Arhan harus bekerja keras untuk menjaga sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Pasalnya Boyle dikenal sebagai winger yang lincah yang jago mengobrak-abrik pertahanan lawan. Pemain dari Hibernian FC ini juga punya kemampuan dalam mencetak gol. Ada 7 gol yang sudah dicetaknya di musim ini di seluruh kompetisi. Hebatnya, sang winger tetap produktif usai sembuh dari cedera ACL. Padahal banyak pemain yang langsung menurun usai menderita cedera parah ini. Meski harus mengawal pemain sekali berboil, Arhan mengaku siap memberikan yang terbaik. Pemain dari Suwon FC ini berjanji akan tampil Spartan demi mengamankan pertahanan skuad Garuda. Omongan Arhan ini sudah berhasil dibuktikan dengan penampilan cemerlang di fase grup dan selalu dimainkan oleh Shin Taeyong. Di 2 laga pertama fase grup, Arhan tampil impresif untuk menjawab kepercayaan pelatih. Bahkan menggeser Shane Patinama yang diprediksi akan menjadi pilihan utama. Selain itu, Arhan juga sudah lama menjadi senjata rahasia dari Shin Taeyong. Mantan punggawa dari Tokyo Verdy ini punya lemparan ke dalam berbahaya yang bisa mengacaukan pertahanan Australia. Asnawi Mangkualam versus Craig Goodwin. Di sisi kanan pertahanan, Asnawi Mangkualam akan menghadapi Craig Goodwin. Keduanya dipastikan saling jegal selama 90 menit. Asnawi sendiri sempat diparkir oleh Shin Taeyong saat menghadapi Jepang. Tanpa pemain Port FC ini, pertahanan skuad Garuda sedikit goyah dibandingkan melawan Vietnam. Padahal kapten utama Indonesia ini tampil luar biasa solid ketika menghadapi The Golden Star. Mantan pemain PSM Makassar ini bahkan gak mampu dilewati oleh satupun pemain Vietnam. Asnawi punya tugas berat untuk menghentikan Craig Goodwin saat menghadapi Australia. Pasalnya, pemain berumur 32 tahun ini sudah kembali pulih dari cedera lututnya. Goodwin sempat absen memperkuat skuad Socceroos di 2 laga Piala Asia 2023. Namanya diparkir di bangku cadangan oleh Graham Arnold saat menghadapi Suriah dan Uzbekistan. Martin Boyle bilang Goodwin sudah nggak sabar untuk kembali tampil di 16 besar. Dengan situasi ini, Asnawi harus siap mengawal sang winger veteran sampai laga berakhir. Selain itu, pemain kelahiran Makassar ini juga harus mewaspadai kaki kidal dari Goodwin. Pemain Al Wehda ini punya sentuhan kaki kiri yang mematikan.
Goodwin sendiri nggak mau sombong meski Australia diunggulkan ketimbang tim nasional Indonesia. Mantan pemain dari Adelaide United ini mewaspadai kekuatan skuad Garuda. Menurut Goodwin, timnas Indonesia tetap berpotensi menyulitkan Australia meskipun berstatus sebagai tim kuda hitam. Dia meminta skuad Socceroos jangan meremehkan kekuatan Indonesia. Marcelino Ferdinand. Head-to-head panas juga akan tersaji di lini tengah antara Marcelino Ferdinand dan Riley Megrey. Kedua pemain ini bakal menjadi tumpuan kreativitas dari kedua kesebelasan. Marcelino sudah menampilkan performa menjanjikan di Piala Asia 2023 ini. Pemain dari KMSK Deinze ini dianggap sebagai talenta terbaik yang dimiliki oleh Garuda. Alhasil, kubu Australia langsung memantau ketat permainan Marcelino. Website resmi skuad Socceroos juga melabeli Marcelino sebagai wonderkid andalan Garuda. Australia menilai sang wonderkid bakal menjadi senjata utama serangan Indonesia. Namun kubu Socceroos percaya diri bisa menahan permainan dari Marcelino. Pasalnya, Australia punya pertahanan terbaik di gelaran Piala Asia 2023. Mereka baru kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan di fase grup. Australia mengandalkan Riley Megrey di posisi gelandang serang. Pemain dari Middlesbrough ini sudah menyumbangkan 1 assist untuk Socceroos di Piala Asia 2023. Megrey juga dipercaya tampil sebagai starter oleh Graham Arnold saat melawan Uzbekistan. Padahal dia hanya bermain dari bangku cadangan di 2 laga awal fase grup. Pemain kelahiran Gawler ini bahkan menjadi pilar kunci dari Michael Carrick di Middlesbrough. Berkat penampilan impresif dari Megrey, skuad Borough bisa melaju ke babak playoff championship. Selain itu, Megrey juga bisa mengejutkan skuad Garuda karena bisa menempati banyak posisi. Pemain berusia 25 tahun ini bisa dimainkan sebagai gelandang, winger, sampai dengan striker lubang. Jakob Sayuri versus Jackson Irvine. Pertarungan sengit berikutnya menampilkan duel Jakob Sayuri dan juga Jackson Irvine. Kedua pemain ini sudah menjadi pilar kunci masing-masing negara di Piala Asia 2023. Sayuri menjadi senjata andalan Sintayong untuk melancarkan serangan balik cepat. Kelincahan pemain PSM Makassar ini langsung berbuah asis di laga pertama menghadapi Irak. Dengan kecepatannya, Sayuri bisa merepotkan pertahanan skuad Socceroos. Sementara di kubu lawan, Jackson Irvine menjadi pilar kunci Australia dengan kontribusi 2 gol dan memberikan keseimbangan di lini tengah. Meski berposisi sebagai gelandang, pemain 30 tahun ini punya insting yang tajam dalam mencetak gol. Pertahanan Garuda harus mengawasi ketat pergerakan dari Irvine. Coach Graham Arnold bakal mengandalkan sang pemain untuk merangsek ke kotak penalti. Hasilnya, pergerakan berbahaya Irvine sering diabaikan hingga mampu mencetak gol. Rafael Struijk versus Harry Souttar. Di lini depan, Rafael Struijk akan berduel dengan bek tangguh Australia, Harry Souttar. Kedua pemain bakal sering terlibat duel sengit sepanjang 90 menit. Serangan skuad Garuda bakal bertumpu pada pergerakan cerdik dari Struijk di kotak penalti Australia. Pemain dari ADO Den Haag ini bisa menemukan celah kosong di pertahanan lawan. Selain pergerakan cerdas, Struijk juga punya dribble yang cukup lengket. Kemampuan ini bisa diandalkan untuk menarik bek-bek Australia keluar dari zona pertahanan. Namun tugas Rafael Struijk gak bakal mudah karena bakal dikawal ketat oleh Harry Souttar. Bek jangkung 198 cm ini bakal sulit ditembus oleh penyerang timnas Indonesia. Souttar jadi kunci sukses pertahanan kokoh skuad Socceroos di Piala Asia 2023. Pemain Leicester City ini juga bertekad tampil semakin solid di babak 16 besar. Menghadapi skuad Garuda, Souttar meminta rekan-rekannya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kecil. Dia menilai Australia bisa dihukum Indonesia kalau keseringan membuat blunder. Itulah ulasan head-to-head pemain Indonesia versus Australia. Apakah penggawa skuad Garuda bisa tampil impresif menghadapi pemain-pemain kunci dari Australia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.